Demi biaya sekolah adikku, aku menikah dengan Sultan Arab kaya raya. Tapi saat malam pertama aku tak tahan. Namaku Salsabila, 22 tahun. Sedang mengenakan mukena menyelesaikan sholatnya di kamar kecil pelayan. Ia lalu berdiri, membuka jendela kecil. Terasa udara gurun pagi yang dingin menyentuh wajahnya. Sudah hampir 2 tahun aku di sini. Setiap pagi aku berdoa agar Dimas tetap sehat, tetap semangat belajar. Kakakmu sedang berjuang di negeri orang, Dek. Tuan rumah, Nyonya Maryam, seorang wanita Arab ramah berusia 50-an, memuji kebersihan dapur dan rasa masakan. Salsabila, kamu seperti anak perempuan sendiri bagi saya. Jaga dirimu baik-baik. Ya, Farid akan pulang hari ini dari London. Salsabila hanya mengangguk, tak terlalu peduli. Ia tak kenal siapa itu. Salsabila duduk di meja kecil malam harinya dan menulis surat. Dimas sayang, uang bulan ini kakak kirim lebih cepat, ya. Jangan lupa beli buku matematika. Belajarlah yang rajin. Nak, kakak janji, kamu akan kuliah. Meski langit runtuh pun, kakak akan tetap bekerja keras buat kamu. Esokan sore, Salsabila sedang menyiram tanaman di taman belakang. Saat itulah, dari balkon lantai atas, seorang pria mengenakan gamis putih berdiri diam memperhatikannya. Itu Fahd Al-Mutairi, pria 28 tahun, tinggi, berwajah tegas namun penuh beban. Angin sore bertiup pelan. Salsabila menoleh, dan mata mereka bertemu untuk sepersekian detik. Ia segera menunduk dan kembali menyiram tanaman. Gadis itu, siapa dia? Bukan wajah Arab, bukan pembantu biasa. Ada sesuatu yang lain, ucap Farid dalam hati. Di taman, Salsabila menatap pohon melati yang ia tanam sendiri 2 tahun lalu. Bunga itu belum pernah berbunga. Ia tersenyum kecil. Ayo, berbunga, ya. Sama seperti mimpi-mimpi kakak. Dari kejauhan, Farid masih memandanginya dari balkon. Matanya tenang, tapi menyimpan rasa ingin tahu yang dalam. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang aneh, namun terasa penuh harap. Salsabila kembali menjalankan rutinitas, menyeduh teh mint, menyiapkan roti dan buah untuk meja makan. Nyonya Maryam terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia menyiapkan ruang tamu dengan perhatian khusus. 2 pelayan lainnya membantu membersihkan vas kristal dan karpet Persia. Farid pulang hari ini. Dia belum pernah lama tinggal di rumah sejak ayahnya wafat. Semoga ia bisa menetap sebentar, ucap Nyonya Maryam. Salsabila hanya tersenyum kecil sambil memotong buah. Dalam hati, ia merasa tak perlu peduli. Tapi diam-diam, ada rasa penasaran. Siapa sebenarnya Farid Al-Utairi? Hitam berhenti di halaman rumah. Seorang pria tinggi, mengenakan gamis putih bersih dan sorban, keluar dari dalam mobil BMW. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Begitu memasuki rumah, ia mencium tangan ibunya lalu memeluknya. Hangat, tapi penuh formalitas. Dari balik pintu dapur, Salsabila mengintip sebentar. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah pria yang tatapannya semalam ia temui dari balkon. Wajah itu lebih dingin dari yang ia bayangkan. Dan malam harinya, Salsabila membawa nampan berisi teh ke ruang kerja Farid. Ia mengetuk pintu perlahan. Permisi, Tuan Farid, teh Anda. Letakkan di meja. Terima kasih. Saat hendak keluar, suara Frid menahan langkahnya. Kamu yang di taman kemarin, bukan? Salsabila terdiam. Ia menoleh perlahan. Maaf jika saya melanggar aturan. Tidak, aku hanya jarang melihat orang tersenyum di sini saat menyiram bunga, ucap Farid. Tersenyum membuat hidup terasa lebih ringan, Tuan. Farid menatapnya lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Bukan dari parasnya, tapi dari ketenangan yang ia bawa. Beberapa hari berlalu, Fahd semakin sering berada di rumah. Ia bekerja dari ruang tamu, menelepon klien-klien internasional dengan bahasa Inggris fasih. Namun di sela kesibukannya, ia mulai memperhatikan keberadaan Salsabila, bagaimana ia berbicara sopan,
bekerja tanpa banyak suara, dan sesekali tertawa bersama anak-anak. Suatu malam, saat Salsabila sedang menyusun buku anak-anak di ruang keluarga, Fahd duduk di kursi dekat jendela. "Kamu kuliah sebelumnya?" Salsabila kaget. Biasanya ia tak pernah diajak bicara langsung oleh majikan pria. "Tidak, Tuan. Saya hanya lulusan SMA. Tapi saya suka membaca. Itu hiburan murah." Fahd menatapnya dalam-dalam. Ada luka yang mereka berdua simpan, meski tak diucapkan. Di kamar kecilnya, Salsabila membuka surat dari kampung. Ia membacanya pelan. "Kak, Ibu mulai sering batuk-batuk. Tapi Dimas tetap belajar keras. Kami bangga padamu. Rumah sudah mulai diminta rentenir. Kami tak tahu harus kemana kalau benar-benar diambil." Air mata Salsabila jatuh ke atas surat. Ia memeluk kertas itu erat. "Salsabila, dalam hati Tuhan kuatkan aku. Jangan biarkan kami kehilangan semuanya. Bukan sekarang." Keesokan paginya, saat menyiram tanaman, Salsabila terdiam. Di depan matanya, bunga melati yang ia tanam mulai mekar untuk pertama kalinya. Ia tersenyum, menatap langit. Salsabila, bunga pertama setelah 2 tahun. Di balkon lantai atas, tanpa ia sadari, Fahd berdiri lagi, menatapnya dalam diam. Ia memperhatikan senyum itu, bukan senyum yang dibuat-buat, tapi senyum yang tulus dari hati yang luka. Angin gurun bergerak lamban di antara dedaunan, seolah waktu pun enggan berlari. Di taman kecil rumah itu, bunga melati pertama merekah dengan malu-malu, seperti hati yang perlahan berani menengok cahaya setelah terlalu lama bergelut dengan bayang. Salsabila menatap bunga itu, tanpa suara, tanpa senyum lebar, hanya tatapan yang mengandung makna panjang, syukur yang tak terucap, harap yang tak berani disampaikan. Langkah-langkahnya tetap ringan, tapi tak lagi seirama seperti biasa. Ada ritme yang berubah, ada jeda yang terlalu sering ia ambil ketika melangkah, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Hari-harinya kini diwarnai keheningan yang aneh. Bukan kosong, tapi penuh tanda tanya. Fahd tak lagi hanya bayangan di balik jendela, tapi kehadiran nyata yang membekas bahkan ketika tak ada kata yang terucap. Ia masih membersihkan taman setiap pagi, masih menyajikan teh setiap sore, masih menulis surat untuk adiknya di malam hari. Tapi kini, ada sehelai rasa yang tumbuh diam-diam, seperti benih yang disiram dengan tatapan mata dan perhatian tanpa suara. Di kamar sempitnya, Salsabila duduk di tepi ranjang, menatap surat yang belum sempat ia kirim. Tangannya ragu menulis. Isi surat itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia ingin berkata pada Dimas bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi hatinya tak yakin. Sebab ada kegelisahan yang mulai menetap. Bukan tentang kampung halaman, bukan tentang utang ibu, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang pertanyaan yang mulai sering berbisik di dadanya. Masih adakah tempat bagi mimpi seorang perempuan ketika hidup hanya memberi ruang untuk bertahan? Di lantai atas, Farid membaca berkas-berkas perusahaan. Tapi pikirannya tak sepenuhnya di sana. Ia mengingat senyum Salsabila di taman. Ia mengingat caranya menunduk sopan setiap kali lewat di dekatnya. Ia mengingat sesuatu yang selama ini ia hindari, kelembutan yang justru membuatnya takut. Malam datang dengan langit pekat tanpa bintang. Di atap rumah, Salsabila berdiri memeluk udara. Riyadh di malam hari begitu sunyi, tapi dalam diam itu, ia berbicara pada Tuhan. Bukan doa panjang atau rengekan putus asa. Hanya satu permintaan sederhana yang ia ulang seperti mantra. Biarkan aku kuat. Jangan biarkan hatiku berharap pada sesuatu yang bukan untukku. Bunga melati kembali bergoyang pelan ditiup angin. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, dua hati yang tak saling bicara sedang menahan gelombang yang sama. Di dunia yang keras, kadang cinta datang bukan untuk dimiliki, hanya untuk menguji seberapa tabah kita menjaga diri dari berharap terlalu dalam. Dan terkadang, sebelum sempat menjaga harap itu, dunia lebih dulu mengguncangkan dasar tempat kita berpijak. Langit pagi di Riyadh tampak pucat, seolah ikut menyimpan kabar yang tak semestinya datang di waktu tenang. Udara terasa berat, meski matahari belum tinggi.
Dan di sudut dapur rumah besar itu, Salsabila berdiri membatu, memegang selembar surat dari kampung halaman, yang tinta dan kata-katanya menggerus isi dadanya. Di balik huruf-huruf rapi tulisan tangan tetangga tua yang dulu sering mengantar sayur ke rumahnya, ada kabar yang jatuh seperti batu ke atas danau tenang. Rumah ibu telah disita, dan ibunya jatuh sakit karena tak kuat menanggung tekanan dari penagih utang. Tak ada jeritan, tak ada isak, hanya kesunyian yang lebih memekakan dari teriakan. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang, seperti tanah kering yang menelan hujan deras tanpa suara. Ia melipat surat itu perlahan dan menyelipkannya ke balik buku doa. Seolah dengan menyimpannya, ia bisa menunda kenyataan. Tapi luka itu telah menetes, diam-diam, ke dalam detak jantungnya. Hari itu, langkah-langkahnya di dalam rumah menjadi lebih lambat. Tugas-tugas kecil yang biasanya ia kerjakan dengan cekatan, kini terasa seperti beban batu yang menempel di kakinya. Tapi tidak seorang pun menyadarinya, karena Salsabila terlalu pandai menyembunyikan duka di balik senyum sopannya. Di taman, bunga melati yang kemarin mekar mulai layu diterpa panas. Seolah ikut merasakan bahwa sesuatu di dalam hati penanamnya telah runtuh. Malam hari, saat semua penghuni rumah tertidur, Salsabila duduk di lantai kamar sempitnya. Di depannya terbuka selembar kertas baru. Kali ini bukan surat untuk Dimas, tapi catatan angka-angka. Gaji bulan ini, tabungan yang ia sisihkan, sisa biaya sekolah, dan hutang yang tiba-tiba membesar seperti gunung. Tak cukup. Bahkan jika ia tidak makan pun bulan depan, tetap tak cukup. Pikirannya berkelana ke sudut-sudut ingatan. Senyum ibunya saat membawakannya bekal nasi uduk, tawa Dimas saat mengejar layangan di sawah, dan suara ayahnya yang dulu berkata, "Kita miskin, tapi jangan pernah merasa kecil." Kini, ia benar-benar merasa kecil. Di lantai atas, Fah duduk di ruang kerja, membaca laporan keuangan. Tapi pikirannya tak tertambat pada angka. Ia memikirkan gadis itu, yang hari ini tak lagi menyapa bunga, tak lagi bersenandung kecil di dapur. Ia tak tahu apa yang berubah, tapi ia bisa merasakannya. Seperti badai yang belum tampak tapi udaranya sudah basah dan berat. Di dalam kamar, Salsabila membuka koper kecilnya. Isinya, 2 helai baju batik, 1 buku tafsir, dan foto keluarganya yang mulai pudar. Ia menatap foto itu lama sekali, sebelum akhirnya menunduk dan bersujud dalam diam. "Tuhan, jika ini ujian, tolong beri aku 1 pintu. 1 saja. Aku tak lagi meminta jalan yang mudah. Hanya 1 jalan yang bisa kujalani tanpa kehilangan harga diriku." Tapi jawaban tak datang malam itu. Hanya sunyi yang makin dalam, dan angin gurun yang masuk lewat celah jendela, membawa rasa dingin yang menusuk lebih dalam dari rasa takut. Kadang yang membuat manusia rapuh bukanlah luka, tapi kenyataan bahwa semua yang ia perjuangkan bisa hancur tanpa peringatan, dan ia hanya bisa berdiri, menyaksikan reruntuhannya dengan hati yang tetap harus kuat. Dan di antara reruntuhan itu, Salsabila berdiri, tak dengan tangan terkepal, tapi dengan dada yang terus berdoa, walau langit tampak terlalu sunyi untuk menjawab. Pagi di Riyadh datang tanpa hangat. Matahari muncul seperti biasa, tapi baginya cahaya itu tak memberi terang. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan teh, mengelap meja, menyapu taman. Namun tak satu pun pekerjaan yang bisa mengalihkan pikirannya dari satu kata yang terus berdengung di telinganya. Disita. Rumahnya telah hilang. Tempat kenangan masa kecil, tempat ibunya menanti surat, tempat Dimas belajar malam-malam dengan cahaya lilin, tak lagi menjadi milik mereka. Tak ada tempat untuk pulang hari itu. Diam-diam, Salsabila menyelinap keluar rumah majikan saat waktu istirahat. Ia membawa secari kertas berisi alamat seorang kenalan sesama TKW yang katanya bisa membantu meminjam uang. Ia menyusuri gang-gang kecil antara gedung-gedung Riyadh yang megah. Matanya waspada, langkahnya cepat. Ia tahu betul, melanggar jam kerja berarti melanggar kontrak. Tapi apa yang lebih berat dari rasa bersalah? Selain rasa tak berdaya melihat keluargamu jatuh, ia mengetuk pintu kecil di ujung lorong sempit. Seorang wanita berusia 40-an membuka pintu dengan wajah lelah. Mereka berbincang dalam bisik, tanpa tawa, tanpa harapan berlebih. Dan akhirnya, yang didapat hanya pelukan simpati, bukan bantuan.
Maaf, Sal, kami juga sudah terhimpit. Dunia ini tak lagi ramah untuk yang miskin. Tak ada tempat pulang. Angit petang riat berubah merah bata. Salsabila berjalan pulang dengan tangan kosong dan kaki yang terasa lebih berat dari tubuhnya sendiri. Namun bukan rasa lelah yang membuat matanya basah, melainkan rasa gagal, yang pelan-pelan menggerogoti harga dirinya. Di dalam kamar kecilnya, ia kembali duduk di depan secari kertas. Kali ini, bukan surat atau doa, tapi angka-angka baru yang kembali ditulis dan dicoret. Namun tiap angka yang ia tulis seperti menyayat lebih dalam. Biaya rumah, tak bisa. Biaya sekolah, tak cukup. Obat ibu, tak terjangkau. Salsabila menatap langit-langit kamar. Ia merasa kecil, sangat kecil. Bahkan untuk bermimpi pun, kini rasanya terlalu mahal. Sementara itu, di ruang kerjanya, Fahd memandangi laporan keuangan dengan gelisah. Namun bukan karena angka-angka dalam tabel, melainkan karena satu hal yang lebih membingungkannya. Ketidakhadiran senyum Salsabila. Ia mulai memperhatikan. Makanannya disajikan tanpa perhatian kecil seperti dulu. Meja taman tetap bersih, tapi tak lagi wangi melati. Dan dari kejauhan, ia melihat gadis itu berjalan tanpa jiwa, seolah tubuhnya dikendalikan oleh kewajiban, bukan semangat. Tanpa kata, tanpa alasan, keheningan itu mulai terasa, menyakitkan. Malam turun. Salsabila duduk di tepi ranjang, menggenggam foto tua keluarganya. Ia tahu, tak ada lagi tempat untuk pura-pura kuat. Tapi menangis pun rasanya tak menyelesaikan apapun. Maka ia hanya duduk, diam, dengan dada yang sesak oleh kenyataan dan mulut yang tetap diam menjaga martabat. Lalu, tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ia tak menjawab, dan ketukan itu pun pergi. Namun ia tahu, dari langkah kaki dan aroma parfum yang tertinggal di udara, itu adalah, ketika semua pintu tertutup, kadang yang tersisa hanyalah keberanian untuk membuka pintu yang selama ini paling kita takutkan, yakni pintu yang tak punya kepastian, tapi menyimpan harapan paling dalam. Dan malam itu, pintu itu mengetuk balik, bukan lewat suara keras, tapi lewat ketenangan yang mendesak, pelan, namun tak bisa diabaikan. Pagi datang tanpa gemuruh. Matahari naik seperti biasa, menyentuh jendela kamar kecil Salsabila dengan cahayanya yang lembut. Tapi pagi itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata telah bergeser dalam semesta kecilnya. Di dapur, Salsabila menyiapkan teh seperti biasa. Tangannya bergerak, tapi pikirannya masih tertinggal pada ketukan lembut di pintu kamarnya semalam. Ia tahu siapa pemilik langkah itu. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak dalam diam. Dan ketika ia berjalan ke taman, membetulkan pot kecil di dekat bunga melati, sosok itu akhirnya muncul, bukan sebagai bayangan, tapi nyata. Farid berdiri di bawah pohon zaitun kecil yang baru ditanam bulan lalu. Pagi itu ia tak mengenakan gamis putih seperti biasanya, hanya pakaian rumah dan raut wajah yang sulit dibaca. Seperti seseorang yang ingin berkata, tapi tak tahu dari mana harus memulai. Tak ada dialog, tak ada sapa, tapi dunia seolah diam untuk beberapa detik, memberi ruang bagi dua jiwa yang sedang mencari arah. Dan setelah keheningan itu berlalu, Salsabila berjalan pelan, hendak kembali ke dalam. Namun sebelum langkahnya menjauh, Fahd menoleh dan menghela napas dalam-dalam, seperti melepaskan beban yang telah lama tertahan. Hari itu, tak ada yang berubah secara nyata. Tapi malamnya, setelah semua lampu rumah dipadamkan, dan seluruh kota tenggelam dalam sunyi, Salsabila dipanggil pelan ke ruang kerja. Bukan sebagai pelayan, tapi sebagai seseorang yang akan diberi pilihan. Di dalam ruangan itu, di bawah cahaya lampu temaram, Salsabila duduk berhadapan dengan Fahd. Di antara mereka terbentang meja kayu mahoni dan puluhan pertanyaan tak terucapkan. Dan akhirnya, tanpa banyak pengantar, Fahd menyampaikan sesuatu yang tak pernah ia duga akan ia ucapkan pada seseorang seperti Salsabila. Aku butuh pernikahan, tapi bukan untuk cinta, untuk kesepakatan. Keluarga menekanku untuk menikah demi urusan bisnis dan warisan. Aku tak percaya cinta, tapi aku percaya kepercayaan. Dan kamu,
kamu satu-satunya orang di rumah ini yang tak memintaku apapun. Salsabila diam. Jantungnya berdegup, tapi wajahnya tetap tenang. Kemudian, perlahan, Fahd menggeser amplop putih ke arahnya. Jika kamu bersedia, kontrak 1 tahun. Setelah itu, kamu bebas. Uang cukup untuk menyelamatkan rumahmu, menyekolahkan adikmu, dan membawa ibumu berobat. Aku tak akan menyentuhmu jika kamu tak ingin. Mata Salsabila menatap amplop itu, seperti menatap jembatan antara harga diri dan pengorbanan. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya detak waktu yang berdentang di dada masing-masing. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya berdiri pelan, membungkuk sopan, dan keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang lebih berat dari pertanyaan itu sendiri. Malam itu, ia kembali menulis surat, tapi bukan kepada adiknya, bukan kepada ibunya. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Jika aku menerima, mungkin aku akan kehilangan bagian dari diriku. Tapi jika aku menolak, aku akan kehilangan mereka yang aku cintai. Apakah harga dari cinta adalah diriku sendiri? Dan saat air mata jatuh tanpa suara, Salsabila tahu, dunia tidak selalu memberi pilihan antara benar dan salah. Kadang, ia hanya memberi pilihan antara bertahan atau mengorbankan diri. Ada kalanya hidup mengulurkan tangan, tapi tak membawa pelukan, hanya tawaran yang tak bisa kau sangkal, tak bisa kau terima dengan ringan, dan meninggalkanmu di tengah jalan paling sunyi, memilih untuk hidup, atau untuk mencintai dengan cara yang tak biasa. Dan di jalan sunyi itulah, aku berjalan malam itu, tanpa bintang, tanpa suara, hanya napas yang tercekat di dada, dan doa yang retak di antara dinding langit-langit kamar yang bisu. Salsabila duduk memeluk lututnya, menyandar pada dinding tipis kamarnya. Di hadapannya, cahaya lilin kecil bergetar pelan, seperti jiwanya yang gamang. Di sekelilingnya, keheningan menjadi teman. Tapi di dalam kepalanya, suara-suara tak berhenti memanggil. Jika bukan kamu yang berkorban, siapa? Apa kamu rela melihat adikmu berhenti sekolah? Apa kamu sanggup menatap wajah ibumu, jika ia tak punya rumah lagi untuk bernaung? Lalu, suara hatinya sendiri membisik, lirih tapi tajam. Tapi apakah dengan menyerahkan dirimu, kamu tetap bisa disebut utuh? Ia merogoh laci kecil, mengambil selembar kertas kosong. Tangannya bergetar, tapi jemarinya mulai menulis. Dimas, adikku. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tak menjadi Salsabila yang dulu. Tapi ingatlah, semua yang kakak lakukan, bukan karena kakak kuat, tapi karena kakak terlalu takut melihat kamu berhenti berjalan. Kakak akan menikah, Dek. Bukan karena cinta, tapi karena dunia ini tak memberi kakak pilihan yang lebih manusiawi. Jangan pernah merasa bersalah. Jangan pernah bertanya bagaimana rasanya. Cukup belajar baik-baik, dan buktikan bahwa pengorbanan ini akan berarti. Surat itu selesai tanpa titik, karena air mata jatuh lebih dulu sebelum ia sempat menutupnya. Pagi datang dengan langit berwarna tembaga. Salsabila berdiri di halaman rumah, memandangi matahari yang muncul dari balik tembok tinggi. Di tangannya, amplop berisi surat untuk Dimas. Tak akan pernah dikirim, tapi ditaruh di dalam koper kecil, sebagai penanda bahwa ia pernah ragu, dan kemudian memilih. Dan sore harinya, ia mengetuk pintu ruang kerja Fahd. Tak ada kata, tak ada prolog. Ia hanya berdiri, lalu mengangguk pelan, dan dunia yang retak dalam dirinya, akhirnya runtuh dengan keheningan yang anggun. Farid tak bertanya, tak bicara panjang. Ia hanya membuka laci, mengeluarkan dokumen, dan menandatangani lembaran dengan pena emasnya. 1 tahun. Sebuah kontrak. Pernikahan. Namun bagi Salsabila, itu bukan sekadar tanda tangan. Itu adalah palu terakhir yang memaku jiwanya pada pengorbanan yang tak bisa dihapuskan. Malam itu, ia memandangi dirinya di cermin. Wajah yang sama, tapi mata yang berbeda. Tak ada kebahagiaan di sana, tapi juga tak ada penyesalan. Hanya keikhlasan, yang terasa lebih berat dari penderitaan, tapi lebih ringan dari melihat orang yang ia cintai
hancur karena ia diam. Dan seperti itu, pagi di Riyadh menyambutku sebagai calon istri, bukan karena cinta, tapi karena alasan yang tak bisa kutolak, dan luka yang tak bisa kubiarkan bertambah dalam. Tak ada bunga, tak ada undangan. Hanya langit cerah dan angin gurun yang menggeliat pelan, seolah tahu bahwa hari ini bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang penyerahan. Salsabila duduk di tepi tempat tidurnya, mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjam dari istri supir rumah. Bahannya tipis, ringan, dan berbau kapur barus, tapi terasa berat ketika ia pakai, seakan seluruh masa depan tergantung di tiap helai jahitannya. Di pergelangan tangannya tergantung gelang emas, satu-satunya simbol, mahar, yang ditawarkan Fahd. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membayar semester pertama kuliah di MAS. Salsabila menatap gelang itu lama sekali. Dalam hatinya, ia tahu, benda ini bukan perhiasan. Ini adalah janji yang ia bayar dengan seluruh dirinya. Pernikahan berlangsung di ruangan kecil, hanya dihadiri 2 saksi, imam lokal, dan Nyonya Maryam yang duduk diam di sudut ruangan dengan mata yang penuh tanya. Tidak ada musik, tidak ada pelukan. Hanya kata-kata ijab kabul yang diucapkan dalam bahasa Arab, dan diam yang lebih panjang dari doa. Ketika kata sah bergema, dunia tidak berubah. Tidak ada petir, tidak ada pelangi. Hanya detik yang terus berjalan, dan hati seorang perempuan yang terasa kian menjauh dari dirinya sendiri. Setelah semuanya selesai, Fahd mengantar Salsabila ke villa kecil di pinggir kota, villa yang sudah disiapkan sejak beberapa hari lalu. Villa itu indah, bersih, dan sunyi. Begitu pintu ditutup, tak ada pelukan pengantin, tak ada tawa pertama sebagai suami istri. Yang ada hanya 2 pasang sepatu di rak yang berbeda arah. Malam itu, Salsabila duduk di kursi taman kecil villa itu, mengenakan selimut tipis. Ia menatap langit Riyadh yang bertabur bintang, indah, tapi jauh. Dan seperti itulah rasanya hatinya. Penuh cahaya, tapi dingin. Terang, tapi tidak hangat. Di dalam villa, Fahd duduk di ruang kerjanya, membuka laptop, memeriksa email bisnis. Tapi matanya beberapa kali menoleh keluar jendela. Ia melihat sosok istrinya, wanita yang ia nikahi tanpa cinta, duduk sendirian dalam diam. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa sesak. Padahal ini hanya kontrak. Hanya 1 tahun. Hanya formalitas. Tapi kenapa diamnya Salsabila terasa lebih keras dari teriakan? Salsabila menulis lagi malam itu. Dimas, kakak sudah sah menjadi istri orang. Tapi entah mengapa, rasanya kakak justru lebih sendiri dari sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Jika ini jalannya, maka kakak akan menjalaninya. Bukan untuk bahagia, tapi agar kamu punya masa depan. Ia menutup buku catatannya, mematikan lampu, dan tidur di sisi ranjang besar yang hanya diisi 1 tubuh. Dan di antara janji-janji yang sah secara hukum, ada hati yang harus belajar menerima sunyi sebagai teman tidur pertama. Dan dari malam pertama itulah, aku belajar bahwa menjadi istri tak selalu berarti dicintai. Kadang, menjadi istri hanyalah sebuah peran dalam naskah kehidupan yang ditulis tanpa ruang untuk air mata. Hari-hari setelah akad berlalu seperti aliran sungai tanpa riak. Tenang, dingin. Seolah waktu sendiri ikut menjaga jarak. Takut melukai 2 hati yang tak saling bicara. Salsabila bangun setiap pagi, membuat sarapan seperti biasa. Ia duduk di meja makan sendirian, menatap 2 cangkir teh, yang satu tetap kosong. Farid lebih sering sarapan di kantor atau melewatkannya sama sekali. Ia pergi pagi, pulang malam, lalu mengurung diri di ruang kerja. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi untuk disebut rumah. Tak ada suara. Tak ada tawa, tak ada percakapan kecil, hanya langkah kaki, bunyi pintu, dan kadang, helaan napas yang terlalu berat untuk dibagi. Salsabila mulai menyusun rutinitas baru, menyapu taman kecil, menyiram melati yang kini tumbuh rimbun, dan menulis di buku catatannya setiap malam. Ia tidak lagi berharap Fahd menyapa atau mengajaknya berbicara. Ia tahu, cinta tak tumbuh dari janji kontrak. Dan kasih tidak bisa dipaksa hadir hanya karena 2 nama disandingkan di atas kertas hukum. Ia adalah istri.
Tapi seperti dinding, ada, terlihat, namun tidak pernah disentuh dengan perasaan. Malam-malam terasa lebih panjang. Ranjang besar masih menjadi ruang kosong yang hanya diisi satu sisi. Di sisi lain, bantal tetap rapi, dingin, dan jauh. Salsabila terbiasa tidur menghadap tembok, agar ia tak perlu melihat kenyataan bahwa ia menikah dengan seseorang yang tak melihatnya sebagai bagian dari hidupnya. Di meja makan, Farid kadang meninggalkan catatan pendek. Saya pulang larut. Ada rapat bisnis di Jeddah, 3 hari. Kalimat-kalimat dingin itu menjadi pengganti percakapan. Dan setiap kali membaca, Salsabila hanya mengangguk, meski tak ada yang melihat anggukan itu. Suatu sore, Salsabila duduk di taman, memandangi anak-anak tetangga yang tertawa di seberang pagar. Ia teringat pada Dimas, pada suara tawanya, pada semua alasan yang membuatnya menerima pernikahan ini. Dan untuk pertama kalinya setelah menikah, matanya basah, bukan karena menyesal, tapi karena ia rindu merasa dibutuhkan. Di ruang kerjanya, Farid sesekali mencuri pandang dari jendela. Ia melihat Salsabila duduk sendiri, membenahi bunga, menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Dan meski hatinya menolak, ada sesuatu yang perlahan bergerak di dalam dadanya. Bukan cinta, bukan juga kasihan, tapi semacam kesadaran bahwa wanita itu bertahan, bukan karena ia, tapi karena seseorang di kejauhan yang sangat ia cintai. Farid tahu, ia bukanlah tujuan, ia hanya jalan, dan itu membuatnya semakin tak berani mendekat. Malam itu, Salsabila membuka surat dari Indonesia. Dimas menulis, "Kak, aku sudah daftar kuliah. Terima kasih ya. Aku janji, aku akan jadi orang yang bisa kakak banggakan." Surat itu tak panjang, tapi membuat dunia Salsabila bergetar. Karena di balik kalimat itu, ia tahu, segala sunyi yang ia jalani tak sia-sia. Ia mencium surat itu, memeluknya, dan menatap langit kamar. "Jika memang aku harus terus berjalan di jalan yang sendiri ini, biarlah. Asal orang-orang yang aku cintai bisa hidup dalam terang." Langit pagi itu memerah pelan, seperti luka lama yang mengering dalam diam. Salsabila berdiri di ambang jendela, matanya menyapu gurun yang bisu. Tak ada suara, hanya desir angin yang menyelinap masuk lewat celah-celah jendela, membawa aroma melati dari taman kecilnya. Ia masih menulis, bukan tentang cinta, bukan tentang kehilangan, tapi tentang perempuan yang belajar berjalan tanpa tangan yang menggenggamnya. Hari-hari kini lebih berat, tapi juga lebih hening. Ia tahu, hidup tak selalu memberi tempat untuk bahagia. Kadang hanya ruang cukup untuk bertahan. Setiap gerak yang ia lakukan seperti puisi tak bersajak. Merapikan ranjang yang tak berubah, mengisi cangkir teh yang tetap hampa, menyiram melati yang mekar tanpa disaksikan siapa-siapa. Farid masih menjadi bayangan yang hadir tapi tak menyentuh. Langkahnya masih berat untuk menyapa, dan kata-katanya hanya hidup dalam catatan kecil di meja makan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan bergeser, bukan cinta, bukan harapan, melainkan pengakuan diam, bahwa ia tak sendiri dalam sunyi ini. Pada malam ketiga setelah surat dari Dimas datang, Salsabila menyalakan lampu di taman dan duduk di bawah pohon zaitun kecil. Langit begitu luas, dan ia merasa kecil, tapi tidak tak berarti. Tangannya menggenggam surat itu seperti doa, dan jiwanya mulai percaya bahwa luka bisa jadi akar dari sesuatu yang tumbuh. Ia tak lagi mengukur kebahagiaan dari siapa yang menemaninya di meja makan, tapi dari keberanian untuk tetap duduk di sana, meski sendirian. Dan di satu titik, di antara pasir yang dingin dan angin gurun yang melambat, ada langkah kecil di dalam rumah itu. Langkah yang belum berani mendekat, tapi cukup terdengar untuk membuat hati tak lagi sesepi kemarin. Langkah yang belum berani mendekat, tapi cukup terdengar untuk membuat hati tak lagi sesepi kemarin. Itulah awal dari sesuatu yang tak bernama. Salsabila menoleh pelan, bukan karena suara itu memanggil, melainkan karena jiwanya merasakan detak yang berbeda di dalam rumah itu. Seperti embun yang turun tanpa suara, tapi mengubah seluruh wajah pagi menjadi lebih lembut, lebih hidup. Hari itu, Fah tak meninggalkan catatan.
Dan ketidakhadiran kalimat dingin itu justru membuat udara di meja makan terasa lebih hangat. Cangkir yang biasanya kosong, terisi, tak disentuh. Tapi keberadaannya adalah pengakuan bahwa mungkin ada niat untuk tinggal, meski belum cukup kuat untuk bicara. Salsabila menyadari, hidupnya kini adalah simfoni sunyi. Setiap suara kecil, langkah, pintu yang tak dibanting, kursi yang ditarik dengan hati-hati, adalah nada yang menyusun lagu tentang harapan yang malu-malu. Ia mulai menata kamarnya dengan lebih hati-hati. Bukan untuk menyenangkan seseorang, tapi karena ia merasa pantas tinggal di ruang yang indah, meski tak diisi cinta. Dan di suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, ia melihat Farid berdiri di taman, di bawah cahaya lampu redup, menatap melati yang sedang mekar paling wangi. Ia tak berkata apa-apa. Tapi langkahnya menuju taman adalah bentuk paling jujur dari kata yang belum bisa diucapkan. Mungkin aku mulai melihatmu, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai seseorang yang juga terluka, sepertiku. Salsabila tidak bangkit. Ia hanya memejamkan mata, dan membiarkan malam mencatat peristiwa itu. Dalam buku harian langit yang tak pernah lupa menuliskan hal-hal paling diam. Karena ia tahu, yang paling menyentuh bukanlah kata, tapi keberanian untuk tetap tinggal, meski tak tahu bagaimana caranya mencintai. Karena ia tahu, yang paling menyentuh bukanlah kata, tapi keberanian untuk tetap tinggal, meski tak tahu bagaimana caranya mencintai. Dan malam pun menjadi saksi dua jiwa yang tak saling mendekap, namun mulai belajar tinggal di bawah langit yang sama, tanpa saling mengusir. Esok paginya, suara langkah terdengar di dapur tapi dua, seperti simfoni sederhana yang lahir dari kehendak untuk tidak saling menjauh. Farid berdiri di ambang pintu, seperti seseorang yang tersesat terlalu lama dalam jarak, dan akhirnya mulai mencari peta untuk pulang. Ia tidak bicara. Tidak perlu. Karena kehadiran itu sendiri sudah cukup untuk membuat waktu berhenti sejenak, dan memberi ruang bagi harapan tumbuh tanpa tuntutan. Salsabila menyajikan teh tanpa menoleh, tapi jari-jarinya bergetar sedikit lebih dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang rapuh di dalam hati saat seseorang yang dulu asing, mulai memberi tanda ia ingin bertahan. Hari-hari setelah itu bukan keajaiban, tapi seperti hujan pertama setelah musim kering. Tak deras, tapi cukup untuk membuat bumi bernapas. Mereka masih diam. Tapi dalam diam itu ada percakapan-percakapan yang tidak memakai kata. Piring yang dicuci sebelum diminta. Lampu kamar yang dimatikan pelan. Pintu yang dibuka dengan hati-hati saat malam terlalu dingin. Farid mulai menatap taman, bukan sekadar melihat bunga, tapi mencari jejak-jejak perempuan yang menyiraminya dengan luka, dan merawatnya dengan harapan yang nyaris punah. Dan Salsabila, ia masih menulis di bukunya setiap malam, tapi kini tulisannya tak hanya berisi air mata. Ada kalimat baru yang tumbuh seperti daun kecil setelah badai. Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi jika tinggal bisa membuat luka sembuh perlahan, maka aku akan belajar tinggal, tanpa menuntut lebih dari yang bisa kau beri. Karena kadang, yang paling suci bukanlah cinta yang membara, tapi keberanian untuk tidak pergi, meski tak dijanjikan apa-apa. Karena kadang, yang paling suci bukanlah cinta yang membara, tapi keberanian untuk tidak pergi, meski tak dijanjikan apa-apa. Dan dari keberanian itulah, hari-hari mulai tumbuh seperti pohon di gurun, lambat, tapi teguh. Akar mereka belum menyatu, tapi tanah yang dulu gersang kini mulai retak oleh benih kepercayaan. Salsabila tak lagi sekadar hadir, ia mulai hidup, mulai mendengar suaranya sendiri, yang selama ini tenggelam dalam riuh sunyi dan beban janji. Fahd, diam-diam memperhatikan, caranya duduk dengan buku di pangkuan. Cara ia menatap cangkir teh dengan pandang kosong yang damai. Seperti seseorang yang telah menerima bahwa tidak semua luka butuh disembuhkan. Dan mungkin, itulah yang membuat Farid merasa asing terhadap dirinya sendiri. Karena di balik tembok-tembok yang ia bangun, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia hindari, rasa. Suatu malam, hujan datang tiba-tiba. Hujan langka di tanah Arab. Jatuh seperti air mata dari langit yang lama menahan.
Salsabila berdiri di depan jendela, memandangi titik-titik bening yang menari di kaca. Dan tanpa sadar, air matanya ikut jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu Tuhan sedang mengirim tanda bahwa luka bisa jadi rumah. Asal kau bersedia tidak pergi. Di ruang kerjanya, Fahd menghentikan ketikan. Langkahnya berat, tapi ia menuju taman. Menyentuh melati yang kini basah oleh hujan. Dalam keheningan malam itu, ada sesuatu yang akhirnya patah. Dinding yang selama ini memisahkan dua hati yang sama-sama letih. Bukan pelukan. Bukan kata cinta. Hanya payung yang dibuka pelan. Dan diangkat ke atas kepala seorang perempuan yang tak meminta apa-apa. Selain dihargai karena tetap tinggal. Dan mungkin, itulah awal dari segalanya. Bukan cinta yang besar, tapi perlindungan kecil. Yang lahir dari rasa hormat terhadap luka orang lain. Bukan cinta yang besar, tapi perlindungan kecil. Yang lahir dari rasa hormat terhadap luka orang lain. Dan dari perlindungan kecil itulah, perlahan mereka mulai berdiri di bawah langit yang sama. Meski masih menjaga jarak, masih takut menyebut namanya, harapan. Salsabila menoleh saat payung itu dibuka. Tak ada kata, tak ada janji. Tapi matanya menyimpan riak yang tak bisa disembunyikan. Rasa dihargai, meski hanya dalam satu gerakan sunyi. Malam itu, mereka berjalan beriringan menuju beranda. Basah oleh hujan, tapi hangat oleh sesuatu yang belum berani tumbuh. Namun tak bisa dibantah kehadirannya. Fahd tidak menutup payungnya. Ia biarkan hujan membasahi pundaknya sedikit. Seolah ingin merasakan apa yang selama ini ditanggung Salsabila. Dingin yang tidak bisa diceritakan. Sunyi yang tidak punya tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya, Salsabila melihat lelaki itu sebagai manusia. Bukan sebagai majikan. Bukan sebagai nama di kontrak. Tapi sebagai seseorang yang juga sedang tersesat. Dan baru kini menemukan cahaya kecil di tengah kabutnya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah pelan. Tak dramatis, tapi cukup untuk membuat hati percaya bahwa tidak semua jalan sunyi berakhir pada kehampaan. Fahd mulai mengingatkan dirinya untuk pulang sebelum senja. Bukan karena kewajiban, tapi karena seseorang kini menunggu. Meski tak menuntut, dan Salsabila mulai menyeduh teh untuk dua. Bukan karena berharap ditemani, tapi karena ia mulai percaya bahwa hatinya layak dipenuhi, meski perlahan. Di ruang yang dulu hanya diisi detak jam, kini ada dua napas yang tidak saling mendominasi, tapi berdampingan seperti dua bait puisi yang berbeda ritme, namun saling melengkapi. Malam-malam masih panjang, tapi tak lagi kosong. Karena mereka tahu, meski cinta belum berani disebut, rasa sudah mulai memilih tempatnya, dan tempat itu bernama saling. Namun hidup selalu menyimpan satu ujian terakhir bagi mereka yang mencoba bertahan di jalan yang sunyi. Suatu pagi yang terasa lebih hening dari biasanya, Salsabila menerima telepon dari Indonesia. Suaranya hampir tak terdengar saat mengucapkan, "Dimas, kecelakaan." Waktu runtuh. Langit di atas gurun tak lagi biru, dan udara seakan terhenti di paru-parunya. Ia tak menangis. Air matanya terlalu dalam untuk naik ke permukaan. Tapi jiwanya retak tanpa suara. Farid menemukannya di sudut taman, duduk seperti tanah yang kehilangan akar. Dan tanpa banyak tanya, untuk pertama kalinya, ia duduk di sampingnya. Tanpa jarak, di bawah langit yang kembali diam. Fahd menggenggam tangan perempuan itu. Seolah dunia hanya bisa diatasi bersama. Atau tidak sama sekali. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi ada sesuatu yang baru dalam diamnya. Keberanian untuk berbagi duka, bukan hanya menyaksikannya dari jauh. Salsabila pulang ke Indonesia, dengan mata yang kosong tapi langkah yang kuat. Farid mengantarnya ke bandara. Dan sebelum berpisah, ia hanya berkata, "Jika kamu tak kembali, aku akan mengerti. Tapi jika kamu ingin kembali, rumah ini akan tetap menunggu." Hari-hari di rumah itu kembali sunyi, tapi tidak seperti dulu. Sunyinya bukan karena kehilangan, melainkan karena menunggu sesuatu yang layak ditunggu. Dan ketika 2 bulan kemudian, pintu itu diketuk pelan. Fahd membuka,
dan di sana berdiri Salsabila, dengan mata yang tak lagi mencari cinta, tapi membawa tenang. Mereka tidak berpelukan, tidak berkata rindu, hanya duduk bersebelahan seperti dua hati yang tahu. Mereka mungkin tak pernah jatuh cinta seperti dalam cerita, tapi mereka telah belajar saling menggenggam, tanpa harus saling memiliki. Dan di dunia yang terlalu sibuk mencari bahagia, mereka menemukan sesuatu yang lebih langka, damai, di antara dua luka, yang saling menyembuhkan.